illallah. Wa adana, dan yang paling rendah daripada iman paling kecil, iman batul adza al-qarir, memindahkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu perkara atau salah satu cabang atau salah satu pembagian daripada iman. Di hadis ini akan mengawali kajian kita malam ini, dan hadis ini akan menjadi pembahasan utama kita pada pertemuan yang panjang ke depan, karena hadis ini adalah salah satu hadis yang berbicara tentang makna iman secara komprehensif, makna iman secara menyeluruh, makna iman secara besar. Kalau kita lihat di sini ada iman dalam bentuk yang khas dalam hadis ini. Khas artinya keyakinan, tapi juga ada bagian iman dalam bentuk ucapan dengan lisan, juga ada iman dalam bentuk perbuatan dengan anggota tubuh. Maka di sini mencakup semua bagian iman. Sebagaimana para ulama salafus saleh, sahabat, tabi'in, ketika berbicara tentang iman secara umum, mereka mengatakan iman adalah i'tiqad, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota tubuh, termasuk juga lisan. Di iman secara umum seperti itu, bukan sebuah keyakinan dalam hati dan amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh, baik lisan maupun anggota tubuh yang lain. Itu seperti itu secara umum hakikat iman. Walaupun nanti kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan termasuk Asy'ariyah dan lain-lainnya. Apakah kalau seandainya orang hanya beriktikad saja terhadap Allah tapi tidak beramal, apakah bisa dikatakan seorang beriman atau tidak? Bagi yang mengatakan dengan beriktikad saja, meyakini Allah itu ada, Allah itu besar, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah itu bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, itu sudah dianggap beriman, walaupun dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah. Jadi sebagian ulama mengatakan itu sudah beriman. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan itu tidak boleh. Harus selain beriktikad Allah itu ada, Allah itu besar, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah itu memiliki sifat-sifat sempurna, tapi juga harus mengamalkan seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah. Kalau tidak mengamalkan syariat yang disyariatkan Allah, maka tidak disebut beriman walaupun beriktikad. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi itu perbedaan yang sangat panjang dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dan itu dulu juga pernah kita bahas melihat buka kitab jauh arahnya. Tapi secara umum iman yang perlu kita ketahui, iman yang berbeda yang katakanlah tadi berkata tapi hanya jadi secara umum bisa kita katakan iman adalah i'tiqad, terdiri daripada i'tiqad dan amal. I'tiqad dan amalnya kajian. Punya iman adalah sesuatu yang diyakini dan sesuatu
amal diamalkan. Masalah kemudian iman yang dikatakan amal apakah ini amal bagian daripada hakikat atau syarat daripada hakikat, itu perbedaan pendapat di kalangan kalam. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis ini, maka jelas di sini disebutkan iman itu adalah terdiri daripada 60 perkara lebih. Atau dalam disebut sini bid'un wa sab'un, berdiri daripada 70 lebih cabangnya. Yang mana semua cabang ini disebut iman. Dia harus lengkap semua cabang ini secara lengkap, ini semua disebut iman. Nah, semua yang ada dalam cabang ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sifatnya i'tiqad, ada yang sifatnya dengan lisan, ada yang sifatnya perbuatan. Nah, seperti misalnya di sini la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dua di situ, i'tiqad dan ucapan dengan lisan. I'tiqad kita meyakini la ilaha illallah. Kita tancapkan keyakinan dalam diri kita, tiada Tuhan selain Allah. Ini itu kata jazam. Meyakini betul dalam hati dan semua ada Tuhan selain Allah. Jadi yangna Allah, Tuhannya dan hanya Allah, selain Allah mana? Tuhan selain Allah. Itu i'tiqad. Kemudian bilisan takut la ilaha illallah. Maka itu begini, itu begini amal. Itu dalam hati, amal dengan lisan. Kemudian disebut sini wa adnaha, yang paling di antara bentuk-bentuk iman yang paling kecil adalah imadatul adza 'anil tariq, memindahkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Yang perbuatan gerak dulu, katakanlah jalan nabate jokina atau nampak kaya dahan pohon itu sudah berjalan, membahayakan seorang yang berjalan di jalan itu, itu iman. Atau musim hujan, kita lihat air tergenang di suatu jalan atau lorong, jalan ayo, kemudian jok kaya dan dapat saluran banjir. Dan itu yang iman. Ini menjadi orang dengan wujud dok yang pun dia boleh yang tanda wajah dengan kuat. Dia dah lewat aja. Baca ini kapal iman. Dia dengan kuat iman boleh. Itu iman. Ini itu bagian daripada iman. Dalam hadis ini disebut seperti itu. Cuman di sini makanya dari sini nanti keluarlah iman itu i'tiqad dan amal. Kemudian dari sini juga keluar nanti pembahasan iman itu ada tingkatan yang tertinggi, ada yang terendah, dan ketika dikatakan cabangnya 60 lebih atau 70 lebih. Berarti tingkat iman seseorang itu tergantung sejauh mana dia mengamalkan semua cabang ini. Makin lengkap cabang-cabang yang disebut, berarti imannya makin tinggi. 60 lebih atau 70 lebih cabang. Berarti semakin lengkap, semakin mencapai 70 cabang dia mengamalkan sama-sama kubur mendu. Maka semakin sempurna, makin lengkap, makin tinggi iman. Semakin sedikit cabang-cabang yang dia lakukan, berarti ya seperti itu juga kualitas iman. Makanya Rasulullah SAW kadang-kadang ketika ingin melihat iman para sahabatnya, memang diuji dengan amalan. Amalan yang diuji. Jadi ada betul-betul betul yang nak imannya kena ramai dah. Betul. Justru kalau dia imannya kuat, membuat dia semakin semangat dalam beramal. Meraih beramal tak kalah. Maka Rasulullah menguji
Ketika Rasulullah selesai sholat, Yudha Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Hari ini siapa yang berpuasa? Tunjuk tangan ramai. Termasuk yang tunjuk tangan Abu Bakar. Jadi saya sudah meronjong pada sangat tu. Menunjuk para sahabat termasuk Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, Man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang hari ini di antara kalian mengurus orang meninggal, mengurus jenazah? Maka mulai beberapa sahabat berkata, tapi hendak menara bagi menuli. Abu Bakar tetap menunjukkan. Tunjuknya kuasa namanya, guru jenazahnya, mana apa tu aku benda. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, Man ada minkumul yawma maridah. Siapa di antara kalian hari ini yang ada mengunjungi orang sakit? Seorang yang ngajak orang sakit, orang sakit yang beramai orang sakit. Maka para sahabat bergantian tunjuk tangan. Tunjuk tangan soalnya yang Pak Bunuh, yang Kahana, yang Inahana, Bunuh Inahana, Bunuh Ana. Tapi Abu Bakar ada tunjuk tangan. Ana ya Rasulullah, benar ngajak orang sakit. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian hari ini yang ada berbagi makanan kepada orang miskin? Maka para sahabat berkata, ya orang itu, yang mencoba pun itu kanan, yang itu jadi Abu Muhammad. Tapi Abu Bakar tidak tunjukkan. Ana ya Rasulullah. Maka disitulah antara dalil disebutkan oleh para ulama ini menunjukkan imannya Abu Bakar ini tidak bisa ditandingi. Apa kelpak itu kelpak keyakinan dan kelpak as-siddiq betul, tapi dalam perbuatan apa menurut amalan gubernur dia Abu Bakar. Itu menunjukkan kekuatan iman. Situ Rasulullah memuji para sahabat. Kan tayo anak saudara. Dah anak saudara yang dionyam ke pada dia itu dia ada orang yang ada orang dan guru. Tapi dulu bisa kita tanya seperti itu. Memangnya ulun yang bodohnya bina amalan lancurnya berpuasa, bersedekah sosial, ibadah lengkap. Kemudian juga yang menunjukkan kuatnya iman Abu Bakar termasuk dalam hal bersedekah. Yang juga bukti kuatnya iman Abu Bakar. Sampai Umar mengalah angkat hai lawan jika bersedekah Abu Bakar. Maka kemudian disebutkan oleh para ulama, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat Islam, hanya mampu mengungguli iman satu orang Abu Bakar As-Siddiq. Lipat apa selain daripada laqab As-Siddiq yang diberikan oleh Rasulullah, dari amalan-amalan Abu Bakar As-Siddiq. Maka menunjukkan amalan itu bagian daripada iman. Dia menentukan iman seseorang. Jadi saya tidak pura dulu. Tidak pura dia lagi. Dia punya walaupun memang ada pasal. Nanti dia paksakan cuci. Saya tiba kemampuan punya ibu, tapi pasal yang boleh pukul 3 minggu boleh yang 2 putri. Pakcik. Tapi punya bakar kan. Dia kan kayak itu ramai. Nyonya kalau buka je tu, nyonya gaji. Kalau bakar dia tak perlu kali pada ramai macam tu. Bukan itu betul. Tapi ada masalah kecil lagi kan. Sesuai kemampuan masing-masing. Tapi punya bakar anak mandu guru. Nah, jadi itu menjadi salah satu dalil bahawa amalan itu bagian daripada iman.
Amal itu bagian dari iman. Nah, kemudian qala Al-Halibi rahimahullah taala, berkata Imam Al-Halibi rahimahullah taala, wa hadhihi asy-syahadatu fardun tajma'ul i'tiqad bil qalbi wal i'tiraf bil lisan wal i'tiqad. Hadhihi asy-syahadah, syahadat itu paling beriman terdiri daripada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Paling tinggi benar adalah syahadat la ilaha illallah. Yang pun yang dibahas itu syahadat la ilaha illallah yang paling pun paling tinggi iman. Bab syahadat bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, kata Imam Al-Halibi, wa hadhihi syahadat, kesaksian ini, persaksian bahawa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, fardun, ini suatu kewajiban. Nah, suatu kewajiban dalam perkara iman, tajma' al-i'tiqad bil qalbi wal i'tiraf bil lisan, yang mengumpulkan dalam syahadat ini dua sisi bentuk iman. Iman yang merupakan i'tiqad dalam hati kita, memang betul-betul la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Kemudian i'tiraf bil lisan, kita ucapkan dengan lisan. Jadi dah kena yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang menggunakan tahiyat awal, tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wanita kedua yang kedua itu pilihan. Yang pertama kita ucapkan syahadatnya, pertama kita. Artinya hati kita, jiwa kita meyakini tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Kata Allah. Yang kedua, syahadat tadi diucapkan oleh lisan. Nah, berapa itu? I'tiqad benar apa? Adanya ucapan dengan lisan. Mana kita ucapkan dengan lisan la ilaha illallah, artinya amalan. Jadi i'tiqad ada di situ, amal ada di situ. Nah, i'tiqad dalam hati dan amal dengan lisan. Nah, makanya berempat dua-duanya. Baik berempat tabah. Sebab yang le berempat tabah. Salah satu contohnya adalah orang yang wadai membaca syahadat, wadai salim baru kerja untuk habis syahadat. Yang berarti ada perempuan yang merempak tangan lisan baca dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lisan tangan. Karena wadai membacanya karena sampai berulang hati dan jiwa, karena ada khusyuk. Jadi sekedar lewat di lisan. Bukan rukun kagak, rukun qauli, syahadat rukun qauli bagi jahili. Secara pahala membaca dengan lisan sudah dapat, tapi hanya sisi ini dekat secara wajah bacanya hanya dapat hanya khusyuk, punya hanya khusyuk, kecuali khusyuk. Makanya diajarkan dalam fikih saat bersyahadat itu harus khusyuk. Mangat merupakan dua i'tiqad dan lisan. Makanya diajarkan ruk bajaro. Kita guna kita dan ruk ba asyhadu an la ilaha illallah. Nya GUI. GUI. Apa makna GUI? Berarti butuh kesadaran khusus di situ. Butuh fokus khusus di situ. Nama hai nama hai telefon sampai apa dia hai kan. Nah, ada pun okey kalau dari awal jadi kada baik-baik sudah jadi sampai nyo ada buat ini nya kesunan agak tapi memang untuk ketenangan. Dia baca asyhadu an la ada penekanan. Artinya itu bukan hanya bacaan,
juga adalah jazam. Walaupun kita yang bentuk kata iman, kata syahadat, kata rati, tapi itu jazam kita bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu penekanan. Kahinan harus khusyuk jadi supaya berupa amal bil lisan. Punya amal bil lisan tak pasti berupa, pasti baca, kata ayat sampai akhir. Tapi dia yang tingkat menurut mana berupa. Ya, tak berupa. Jadi itu sudah apa namanya itu poin penting. Jadi berhikmah kesunatkan tabut anak jaro menuju pada syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sampai yang harapkan dua poin ucapan dengan lisan dan poin yang paling utama sebenarnya adalah ini beda orang yang sholat sekedar faham pun dengan orang yang sholat dengan membawa nilai-nilai tauhid. Ini beda nyungji. Jadi itu wahai syahadat fardun tajma' al-i'tiqad bil qalbi wal i'tiraf bil lisan. Jadi syahadat ini yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah satu kewajiban yang mana dalam kewajiban ini berkumpul dua, i'tiqad bil qalbi, i'tiraf bil lisan. Wal i'tiqad wal iqrar wa in kana amalaini yu'malani bi jarihataini mukhtalifataini fa inna naw'al 'amali wahidun. I'tiqad dengan qalbi, dengan hati, dan diucapkan dengan lisan. Ini walaupun dua amalan yang mengerjakannya adalah dua anggota tubuh yang berbeda, tapi ini adalah sama. I'tiqad dan menyatakan dengan lisannya kan dua amalan yang kerja beda-beda. I'tiqad so kerja hati. Ikrar dengan lisan sopo kerja lisan. Lagi sampai rukun sembahyang. Rukun sembahyang dengan rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Habis satu dari dalam sembahyang. Rukun qalbi maksudnya rukun yang dikerjakan oleh hati. Rukun qalbi jumlahnya adalah berapa? Ni sembahyang dengan bolehnya ni. So kerja niatnya, so food niatnya. An-niyatu mahalluha al-qalbi. Kemudian rukun qauli, rukun salat yang dilakukan oleh mulut lisan. But babah. Berarti kalimat ni perlu nyebut babah. But babah hanya boleh ada yang hantar sembahyang. Contoh Al-Fatihah. Jadi rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian baca syahadat pada ayat akhir, kemudian selawat, kemudian terakhir salam yang pertama. Yang rukun qauli 5 yang harus dipukul 15. Hanya pukul hati hantar sembahyang. Ini nyuruh sembahyang. Allah. Kalau dari pun tu takbiratul ihram ana gerak-gerak apa-apa. Ana gerak-gerak apa-apa. Tengkam pikiran dia. Yang ana gerak-gerak apa-apa. Ketika ana baca Fatihah. Ya, awak salah. Tapi yang dia sembahyang. Kalau sembahyang ana sengaja, kalau bicara, kalau baharu. Jadi rasa gerak-gerak dari ini takbiratul ihram sampai tadi mana? Dia dah baca belum? Menghati dulu baca. Baru kali marifat hati dulu baca. Sama ya? Pasti dia dah baca Fatihah. Apa? Makanya rukun qauli baca di pakai bukti lisan harus bisa jadi kali nanti lagi. Jadi Fatihah harus dibaca dengan lisan. Betul-betul itu. Tapi jadi boleh
juga berinro. Itu baklinya Ubedif dari negara dan kayu yang lainkan. Takbiratul ihram demikian, Fatihah demikian, tahiyat syahadat pada akhir demikian juga, selawat demikian juga, salam yang pertama demikian juga. Kecuali salam kedua. Salam yang kedua hukumnya ya apalah dia. Hai orang salam kedua ada dengan semua. Dua nanti. Dia baca salam kedua. Patutnya apa? Malam Selasa. Jadi begitulah ini tadi. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah di situ ada dua anggota tubuh yang bekerja. Yang pertama hati, yaitu mengiktikadkan, kemudian lisan yaitu dengan mengucapkan. Tapi meskipun yang bekerja dalam proses la ilaha illallah itu dua anggota tubuh yang berbeda, yang satu menghasilkan i'tiqad, yang satu yaitu hati, yang satu lagi menghasilkan ikrar atau i'tiraf yaitu lisan, tapi hakikatnya itu adalah satu kesatuan. Yang adalah makna iman. Jadinya satu kesatuan. Jadi hajat kemudian tidak pisah-pisah. Nah kemudian qala Imam Al-Halabi melanjutkan, wal 'amalu shalihu bil i'tiqad wal iqrar majmu'u 'iddatu asya'. Amal saleh yang dilakukan dengan i'tiqad, yang tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah satu amal saleh, satu cabang iman yang paling tinggi. Yang kerja di situ dua, hati dengan i'tiqad dan lisan dengan bacanya. Nah, la ilaha illallah di sini mengandung beberapa perkara penting, perkara besar. Jadi pu yang diinginkan dari la ilaha illallah, yang diinginkan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, pu yang diinginkan. Puji yang dalam la ilaha illallahnya, yang kemudian tak ikat dalam hati. Maka kemudian di sini Imam Al-Halabi menyebutkan beberapa perkara dan yang penting katanya inti daripada la ilaha illallah, supaya kita betul-betul asal la ilaha illallah, agar la ilaha illallah kita betul-betul berkualitas, tidak sekedar lewat di lisan. Jadi la ilaha illallah orang bertauhid tidak sekedar lewat di lisan, tapi juga i'tiqad dalam hati. Maka apa yang perlu kita i'tiqadkan dalam hati kita dengan mengucapkan la ilaha illallah? Ahaduha, yang pertama, isbatul bari jalla jalaluhu liyaqa'a bihi mufaraqatut ta'til. Yang pertama adalah isbat, mengisbatkan al-bari, sang pencipta, adanya pencipta bagi seluruh alam. Jadi yang pertama yang dikandung dalam la ilaha illallah adalah mengisbatkan, menetapkan al-bari, adanya pencipta bagi seluruh alam ini. Dan yang diinginkan daripada i'tiqad la ilaha illallah, na Tuhan, hanya tak isbat, na Tuhan, na pencipta makhluk. Yang menunjuk na pencipta, pencipta itu dan pencipta roh-roh. Kali ini Quran. Mungkin kita juga pegang roh-roh, kita pegang roh dalam nyawa. Dan mungkin jirna roh, mesti na yang benar. Maka i'tiqad yang pertama yang harus kita i'tiqadkan dalam la ilaha illallah adalah isbatul bari jalla jalaluhu, mengisbatkan, menetapkan adanya Tuhan pencipta jalla jalaluhu yang maha agung. Liyaqa'a bihi mufaraqatut ta'til, sehingga dengan demikian pastilah kita telah terselamatkan, telah terpisah daripada orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Kabedaan Tuhan. Jadi dengan i'tiqadnya dan kabedaan ulul yang besar mana Tuhan. Itu yang pertama. Wasani, i'tiqad yang kedua. Ini kalau ada yang
ke la ilaha illallah yang tidak menyertai perkara-perkara benda yang nanti mampu lebih beruraikan lebih detailnya secara kemudian. Wasani yang kedua, apa yang perlu kita ikat dalam la ilaha illallah? Isbat wahdaniyati. Isbat wahdaniyati. Litaqa'a bihil bara'atu minasyirk. Mengisbatkan esanya Allah. Yang benar pun mengisbatkan, menetapkan adanya Tuhan bagi seluruh alam dan pencipta. Sehingga dengan demikian kita telah aman, tidak termasuk atau terpisah dari orang-orang yang mengatakan tidak adanya Tuhan. Yang kedua, mengisbatkan wahdaniyah, esanya pencipta. Yang pertama yaitu adalah pencipta, yang kedua dan pencipta, dan pencipta adanya esa, satu-satunya. Maka dengan isbat yang kedua ini, litaqa'a bihil bara'atu minasyirki, agar kita terselamatkan atau agar dapat dipastikan kita itu bara'ah. Apa bara'ah? Bara'ah itu selamat, hidupi dari minasyirki, daripada kesyirikan. Karena orang musyrik mereka mengatakan adanya Tuhan. Orang musyrik Tuhan ada, cuma lebih sama. Arti syirik menyekutukan, menduakan Tuhan, atau mentigakan, atau dan seterusnya. Yang syirik Tuhan lebih sama. Dia menyebut kuliah isbat dan Tuhan. Jadi dia berkah hai dalam golongan ateis. Yang kedua, isbat Tuhan besar, apa? Allah ada dua. Maka dia akan selamat daripada golongan orang syirik. Kedua selamat. Jadi isbat dengan isbat lahir nafi. Kemudian wasalis yang ketiga yang harus kita i'tiqad dalam la ilaha illallah, isbatu annahu laisa bijauharin wala aradin liyaqa'a bihi al-bara'atu min at-tashbih. Mengisbatkan bahawa sesungguhnya Tuhan kita yang esa itu laisa bijauhar, dia tidak berbentuk, wala arad, dan tidak punya sifat seperti sifat makhluk. Yang kedua isbat. Dengan isbat ketiga ini, maka terjadilah bara'ah, terselamatkan kita minat tasbih, yaitu tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini isbat yang kedua. Jadi Allahnya hanya berbentuk sebagai makhluk. Dia bukan berbentuk mendung, berbentuk yang macam-macam lah bentuk makhluk-makhluknya. Dia dua kaki, makhluk lain yang dua kaki, yang ada kedua limang ada. Limang menjadi limpah bulu, yang bentuk ke. Menjadi lagi dua, jauh dua, mata dia bentuk. Allah bentuk jadi beda yang Tuhan. Ada pertanyaan bentuk Allah, karena Allah hanya berbentuk, lagi makhluk. Ada pertanyaan bentuk Allah. Jadi Allah tidak jauhar, tidak berbentuk, dan Allah tidak arad. Aradnya sifat bentuk, sifat bentuk. Yang panjang, yang yang putih, yang hitam, yang antara putih dan hitam. Mana ada putih hitam, sawo matang tu. Yang kuning boleh macam, kuning langsat, kuning dia dengan sifat bagi bentuk. Yang kan arad tak tauhid. Allah hanya yang maju. Yang perlu kita isbat. Perlu kita isbat yang ketiga dalam la ilaha illallah, Allah tidak berbentuk dan Allah tidak punya sifat berbentuk. Dengan isbat yang ketiga ini kita telah bara'ah
ibarat terselamatkan daripada tasbih menyerupakan Allah dengan tak elok isbat. Hanya tu tak ulang ada yang jauh ya. Warabi yang keempat, isbat yang keempat yang harus kita iktikadkan dalam hati ketika membaca la ilaha illallah adalah isbatu anna wujuda kulli ma siwahu kana ma'duman min qabli ibda'ihi lahu wa ikhtira'ihi iyyahu liyaqa'a bihi al-bara'ah min qawli man yaqul bil illah wal ma'lum. Yang keempat, dengan la ilaha illallah itu kita beriktikad yang bahwa mengisbatkan bahwa sesungguhnya wujud seluruh selain Allah, wujud seluruh selain Allah itu tidak ada sebelum diciptakan oleh Allah. Yang isbat yang dengan kalimah la ilaha illallah. Di seluruh makhluknya selain Allah, yang segala kebenaran Allah adalah mana? Yang wajib isbatnya. Untuk pada isbat yang kemudian untuk liyaqa'a bihil bara'ah, agar bara'ah terselamatkan dari perkataan orang yang mengatakan sesuatu itu ada dengan sebab musabab. Jadi sebagian filosof mengatakan bahawa makhluknya tercipta karena unsurnya, maka lahir unsurnya lagi Big Bang, teori Big Bang, karena ledakan bumi raya jauh perkumpulan gas, air yang tuang ledakan kajilah alamnya. Ini sudah diledakan yang cipta, benar-benar ada teorinya. Jadi geroi dengan sistem kausalitas sebab akibat pokoknya namanya dipegat lagi teorinya, teori umum. Pokok sapong lempengan bumi yang lahir pokok dia kuno. Ada pokok pergerakan bumi itu, pokok pulau J atau terjadi retakan bumi. Tak ada di bawah pulau. Di pulau muncul pulau lain. Ini digambarkan teorinya benar tercipta alam dia. Itu teori ilah dan makhluk atau kausalitas. Jadi kausalitas memang ada, tapi pada tataran penciptaan kita tidak mengatakan, tidak mengakui itu. Artinya seluruh makhluk murni diciptakan oleh Allah. Sebelum diciptakan Allah, mereka itu tidak yang wajib dan disebabkan. Yang benar menjadi makhluk adalah Allahnya itu pun. Jadi kita terselamat daripada orang yang meyakini tercipta alam dengan kausalitas atau dengan sebab musabab. Yang kelima, wal khamisu, yang harus kita iktikad yang kelima dalam kalimah la ilaha illallah adalah isbatu annahu mudabbiru ma abda'a wa musarrifuhu ala ma yasha'u liyaqa'a bihi al-bara'atu min qawli al-qa'ilina bit-taba'i'i aw tadbiril kawakib aw tadbiril malaikah. Yang kelima, kita dengan la ilaha illallah mengisbatkan bahawa sesungguhnya Allah lah yang mudabbir, yang mengatur seluruh jalan alam ini. Yang mengatur seluruh kehidupan alam ini. Sehingga dengan kita isbatkan demikian, maka bara'ah, terselamatkanlah kita daripada pendapat sebagian orang yang mengatakan bahawa alam ini bekerja dengan sendirinya, sistem tabiat. Apui diteroi kerana dia apui tugas bukan Allah yang membuat tabiat, kerja keroi alam masing-masing sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi dia hadir lagi. Jadi dengan la ilaha illallah kita mengisbatkan semua yang terjadi di alam ini di bawah aturan Allah. Jadi bahkan boleh dengan dia buat karena Allah yang boleh dan buat. Bahkan tutup dengan nak apui karena Allah yang betul karena apui.
Ui, bakal tesi ngentikin Allah yang berkesi kesi itu wajib kita isbatkan. Ya, ayo perkara. Nah, jadi dengan demikian ada 5 yang harus kita isbatkan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya kadang-kadang kita no, jadi betul. Ya nanti tak tahu lah. InsyaAllah kita lanjutkan malam depan lebih detail tentang 5 perkara yang kita isbatkan ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.